Shalom, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang iman mendatangkan mujizat dan mujizat menuntun kepada keselamatan. Di dalam kitab Lukas, pasal 17, kita menemukan kisah yang sangat kuat tentang iman dan kesembuhan. Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem melalui jalan perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika masuk sebuah desa, ia bertemu dengan 10 orang yang menderita kusta. Penyakit ini sangat mengubah hidup, menghancurkan, dan orang-orang ini dianggap terbuang, najis, dan terkutuk. Mereka hidup dalam isolasi, tubuh mereka dirusak oleh penyakit yang mengerikan ini. Namun, ketika mereka melihat Yesus, mereka berani untuk berharap. Mereka berseru kepada Yesus, "Tuhan, kasihanilah kami." Dan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Sebenarnya itu adalah jawaban yang tidak masuk akal. Tetapi Yesus sudah tahu bahwa mereka akan sembuh. Mari kita telaah lebih jauh. Kusta di zaman Alkitab lebih dari sekadar penyakit fisik. Penyakit ini membawa stigma sosial yang berat. Mereka yang terkena dampak dianggap najis, tidak layak untuk berinteraksi dengan masyarakat yang sehat. Bayangkan rasa sakit karena dikucilkan. Sentuhan Anda dianggap menular. Hidup mereka ditandai dengan isolasi dan keputusasaan. Penyakit ini merampas martabat mereka, keluarga mereka, dan harapan mereka. Mereka terjebak dalam penjara tubuh mereka sendiri, merindukan jalan keluar. Seruan mereka untuk belas kasihan bukan hanya untuk kesembuhan fisik, tetapi untuk pemulihan hidup mereka. Latar belakang penderitaan ini membuat pertemuan 10 penderita kusta dengan Yesus semakin mengharukan. Dan Yesus, dalam belas kasihnya yang tak terbatas, mendengar seruan mereka. Ke-10 penderita kusta itu berdiri di kejauhan dari Yesus. Tubuh mereka dirusak oleh penyakit. Mereka adalah orang buangan, dilarang mendekati orang sehat. Namun, iman mereka lebih kuat daripada rasa takut mereka. Mereka telah mendengar tentang mukjizat Yesus, tentang belas kasihnya kepada orang yang sakit dan menderita. Harapan, seperti nyala api yang berkedip-kedip, menyala di hati mereka. Mereka percaya bahwa pria ini, pembuat keajaiban ini, dapat menyembuhkan mereka. "Yesus, Guru, kasihanilah kami," mereka berteriak. Suara mereka, meskipun serak dan lemah, membawa beban rasa sakit mereka. Dan Yesus dalam kasih dan belas kasihnya yang tak terbatas, mendengar seruan mereka. Itu mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa buruk keadaan kita, harapan tetap ada. Tanggapan Yesus atas permohonan para penderita kusta itu tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka datang dengan harapan akan kesembuhan instan, sebuah mukjizat yang akan mengubah hidup mereka seketika. Alih-alih segera menyembuhkan mereka, dia malah menginstruksikan mereka untuk pergi dan menunjukkan diri mereka kepada para imam. Ini adalah perintah yang tidak biasa dan mungkin membingungkan bagi mereka. Para imam, menurut hukum Yahudi, bertanggung jawab untuk menyatakan seseorang tahir atau najis. Mereka adalah otoritas yang menentukan apakah seseorang dapat kembali ke masyarakat atau tidak. Bagi penderita kusta, pemeriksaan ini menentukan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Tanpa persetujuan dari para imam, mereka akan tetap menjadi orang buangan, terisolasi dari keluarga dan komunitas mereka. Namun, bagi Yesus untuk mengirim mereka dalam keadaan mereka saat ini, tampaknya hampir kejam. Mereka mungkin merasa kecewa dan bingung dengan instruksi ini. Namun, di dalam perintah yang tidak terduga ini, terdapat pelajaran yang mendalam tentang iman dan ketaatan. Yesus menguji keyakinan mereka dengan cara yang tidak mereka duga. Yesus meminta mereka untuk bertindak berdasarkan iman mereka, untuk percaya bahkan sebelum mereka melihat manifestasi fisik dari kesembuhan mereka. Ini adalah ujian sejati dari kepercayaan mereka kepadanya. Ketaatan mereka, bahkan dalam menghadapi kondisi mereka yang terlihat, menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa. Mereka memilih untuk percaya pada kata-kata Yesus, meskipun tidak ada bukti langsung. Dalam melangkah keluar, dalam memilih untuk percaya, mereka mulai mengalami kuasa transformatif dari kasih Yesus. Kepercayaan mereka membuka jalan bagi mukjizat yang mereka harapkan, menunjukkan bahwa iman dan ketaatan dapat membawa perubahan yang luar biasa. Dengan patuh, ke-10 penderita kusta itu berangkat untuk menunjukkan diri mereka pada para imam. Mereka tidak memiliki jaminan kesembuhan. Tidak ada bukti fisik bahwa kondisi mereka telah berubah. Namun, mereka memilih untuk percaya pada perkataan Yesus. Saat mereka berjalan,
sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Perlahan tapi pasti, mereka merasakan perubahan di dalam tubuh mereka. Luka-luka itu mulai menghilang, mati rasa mereda, dan kulit mereka sehat kembali. Iman mereka, yang dinyalakan oleh secercah harapan, telah membuka jalan bagi keajaiban. Ketaatan mereka pada perintah Yesus telah membuka kekuatan anugerah penyembuhan Tuhan. Kisah mereka adalah bukti kekuatan transformatif dari iman dan ketaatan. 9 dari 10 penderita kusta yang sangat gembira dengan kesembuhan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tempat para imam. Tetapi seorang Samaria berhenti di jalurnya. Dia merasakan keinginan yang besar untuk kembali, untuk menemukan sumber kesembuhan ajaibnya. Pria ini, tidak seperti yang lain, menyadari bahwa kesembuhannya bukanlah tindakan kebetulan. Dia mengerti bahwa itu adalah anugerah Allah, manifestasi dari kuasa Tuhan Yesus. Dia dipenuhi dengan rasa syukur yang meluap-luap. Dia kembali dan tersungkur di kaki Yesus, memuji Tuhan dengan suara keras. Dia berterima kasih kepada Yesus atas kesembuhannya, mengakuinya sebagai sumber mukjizatnya. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, sangat kontras dengan ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh 9 orang lainnya. Kisahnya menantang kita untuk memeriksa hati kita sendiri. Kisah tentang 10 penderita kusta adalah bukti kuat akan kekuatan transformatif dari iman. Mereka datang dengan hati yang penuh harapan. Meskipun keadaan mereka tampak tanpa harapan. Bukan hanya permohonan mereka untuk belas kasihan, tetapi keyakinan mereka pada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan mereka yang menjadi katalis untuk keajaiban mereka. Mereka percaya bahwa hanya dengan satu sentuhan, hidup mereka bisa berubah selamanya. Iman mereka, meskipun putus asa, adalah nyata. Mereka tidak hanya berharap, tetapi juga percaya dengan sepenuh hati. Mereka telah mendengar tentang mukjizat Yesus, tentang belas kasihnya kepada orang yang sakit dan menderita. Cerita-cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, menyalakan api harapan dalam hati mereka. Secerah harapan ini, keyakinan pada kuasanya ini, memicu mereka berteriak untuk meminta belas kasihan. Mereka tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan mereka. Yesus sendiri mengakui iman orang Samaria yang sudah lama tidak percaya Tuhan dengan menyatakan, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Kata-kata ini mengubah hidupnya selamanya. Itu bukanlah formula ajaib atau hadiah untuk perilaku yang baik. Itu adalah pengakuan atas iman yang tulus dan mendalam. Itu adalah keyakinannya, kesediaannya untuk percaya pada sesuatu yang melampaui dirinya sendiri, yang membuka kunci keajaiban. Ia percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Iman kita, keyakinan kita pada kuasa dan kasih Tuhan, membuka keajaiban dalam hidup kita sendiri. Ketika kita percaya, kita membuka pintu bagi mukjizat untuk terjadi. Kisah 10 penderita kusta menantang kita untuk memeriksa iman kita sendiri. Apakah kita memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk mengubah hidup kita? Kita sering menganggap mukjizat sebagai peristiwa besar dan supernatural. Tetapi, keajaiban datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Itu bisa berupa penyediaan yang tepat waktu, hubungan yang dipulihkan, momen kedamaian di tengah kekacauan. Kunci untuk mengalami keajaiban ini terletak pada mengenalinya. Ini tentang mengubah perspektif kita, melatih hati kita untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam momen-momen kehidupan kita sehari-hari. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hidup Anda sendiri. Pernahkah ada saat-saat ketika Anda berdoa untuk sesuatu dan menerimanya? Pernahkah Anda mengalami berkat yang tidak terduga? Inilah keajaiban Anda. Akuilah itu, hargailah itu. Dan biarkan mujizat itu menarik Anda lebih dekat kepada Dia yang mengatur semuanya. Semakin kita melatih hati kita untuk mengenalinya, semakin kita akan mengalami kepenuhan kasih dan anugerah-Nya. Kembalinya penderita kusta Samaria untuk berterima kasih kepada Yesus menyoroti aspek penting dalam mengalami mukjizat Tuhan, rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu berkat yang lebih besar. Tidak cukup hanya menerima, kita harus menumbuhkan hati yang bersyukur. Seperti tanaman yang membutuhkan perawatan, hati yang bersyukur juga perlu dipelihara. Rasa syukur lebih dari sekadar mengucapkan terima kasih. Itu adalah perasaan mendalam yang menghubungkan kita dengan sumber segala kebaikan. Itu adalah sikap hati, pengakuan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengakui kebaikan ini, kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ini tentang memilih untuk fokus pada berkat, besar dan kecil,
daripada memikirkan tantangan. Setiap hari membawa kesempatan baru untuk bersyukur. Hidup dalam rasa syukur mengubah perspektif kita. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang penuh harapan dan kebahagiaan. Itu mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang menjadi apa yang kita miliki, dari masalah kita ke berkat kita. Ini adalah perubahan yang membawa kedamaian batin. Ketika kita hidup dengan hati yang bersyukur, kita membuka diri untuk menerima lebih banyak berkat Tuhan. Berkat ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Rasa syukur menjadi magnet, menarik berkat dan anugerah Tuhan ke dalam hidup kita. Semakin kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita terima. Mari kita biasakan untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, untuk mengakui karya tangan-Nya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Jika saudara diberkati renungan ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.